Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Dalam kesempatan ini mengambil episode pesan terselubung. Selamat menikmati. Salam budaya. Dengan tak sengaja Maiso Jenar melangkah maju mendekati Bukit Kapur itu. Tetapi segera Ki Ardi yang ternyata juga Ki Ageng Pandan Alas mencegahnya. Maiso Jenar, aku masih belum mempunyai waktu untuk menemuimu. Yang penting kau ketahui adalah tak perlu Sagutro kau beritahu masalah ini. Mungkin ia sudah berubah pikiran, tetapi di dalam keadaan terpaksa, sulitlah ia menyimpan rahasia. Juga kau tak perlu menjelentrehkan cerita yang baru saja aku ceritakan. Aku percaya bahwa pasti kau tahu maksudnya. Kalau aku katakan bahwa Nogo Hitam itu kemudian dikenal dengan nama Kiai Sengkelat. Nah, Maiso Jenar, kata Ki Ardi kemudian, baiklah aku pergi dahulu. Aku harap kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Belum lagi Maiso Jenar sempat menjawab Ki Ageng Pandan Alas telah pergi dengan cepatnya dan segera lenyap di telan gelap. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Alas, kembali Maiso Jenar merasa bahwa apabila ia berhadapan dengan tokoh-tokoh itu, alangkah kecil dirinya. Ki Ageng Pandan Alas, Ki Pasingsingan, dan yang pernah didengarnya lagi dari gurunya tentang orang-orang yang setingkat dengan mereka itu, kecuali gurunya sendiri almarhum, juga yang terkenal dengan sebutan Pangeran Gunung Slamet, Ki Ageng Surodipoyono dari Pinggang Gunung Merbabu, yang kemudian hampir tak pernah terdengar namanya, dan juga yang terkenal dengan sebutan yang aneh Titis Anganten, yang berasal dari Banyuwangi, yang memiliki kesaktian seperti Adipati Blambangan Wirabumi, yang hanya dapat dikalahkan oleh Raden Gajah pada waktu itu. Tetapi sementara Maiso Jenar merenungkan dirinya, teringatlah ia akan pesan Ki Ageng Pandan Alas tentang dongengannya yang dihubungkannya dengan Kiai Sengkelat. Cepat-cepat ingatan Maiso Jenar bekerja. Akhirnya diketemukanlah hubungan dongengan Ki Ardi itu dengan cerita yang pernah didengarnya, yaitu tentang Nogo yang bersisi emas dan bersalut intan. Pastilah yang dimaksud Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, yang pada waktu itu untuk menyembuhkan penyakit seorang putri Majapahit terpaksa pada suatu malam bertempur di udara dengan sebilah keris sakti pula yang bernama Kiai Condong Campur. Tetapi kedua keris itu tak dapat menyelesaikan tugasnya. Malahan Kiai Sabu Inten agak mengalami luka-luka, patah sedikit ujungnya. Sementara itu Kiai Sengkelat yang dapat mengusir Kiai Condong Campur, sehingga menjelma menjadi bintang kemukus yang masih mendendam kepada umat manusia dengan memancarkan bermacam-macam kuman penyakit. Juga jelaslah sudah sekarang di mana Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten itu berada. Pastilah kedua keris itu ada di tangan suami istri Simorodro dari Gunung Tidar. Dengan menceritakan itu, pastilah maksud Ki Ageng Pandan Alas minta kepadanya untuk menemukan kembali kedua keris itu. Tentu saja Maiso Jenar menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu tampaklah Sagutro keluar dari dalam gua. Ia masih saja menggerutu. Orang itu gila.
Di mana ia bersembunyi, gumamnya. Tuan, orang itu tidak ada di dalam rumahnya. Sudah aku aduk sampai ke sudut-sudutnya, tetapi aku tak bisa menemukannya. Memang kalau orang itu sedang kambuh gilanya, rumah ini sering ditinggalkan begitu saja, sampai berhari-hari. Mungkin kini tiba-tiba sakitnya itu datang lagi, kata Sakutro kepada Maiso Jenar. Sudahlah Sakutro, jawab Maiso Jenar. Janganlah kau pikirkan orang tua itu. Biarlah ia mendapatkan kepuasan dengan caranya sendiri. Sekarang baiklah kita bicarakan masalah kita sendiri, masalahmu dan masalahku. Tiba-tiba tersadarlah Sakutro terhadap keadaannya, sehingga membelitlah kembali kegelisahan hatinya. Sakutro, kata Maiso Jenar melanjutkan, apakah engkau akan kembali kepada kawan-kawanmu? Kalau demikian pertimbanganmu, sekarang aku kira belum begitu terlambat. Tentang diriku terserah kepadamu. Apakah akan kau laporkan kepada kawan-kawanmu atau tidak? Tampaklah Sakutro diam-diam menimbang-nimbang di pikirannya setiap segi yang mungkin menguntungkan dan yang mungkin mencelakakan. Bagaimana akibatnya kalau ia kembali ke dalam gerombolannya? Sedangkan kalau tidak, lalu kemanakah ia akan pergi? Setelah Sakutro berkenalan dengan seorang seperti Maiso Jenar, terasalah betapa miskinnya hidup dalam seorang sarang gerombolan. Meskipun ia tidak pernah merasakan kekurangan akan sandang dan pangan, tetapi ternyata bukanlah hal itu yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Karena itu timbullah keinginannya untuk dapat menemukan suatu kehidupan baru. Tuan, katanya kemudian, sebenarnya aku tidak lagi mempunyai keinginan untuk kembali kepada gerombolanku. Tetapi karena selama ini aku hanya mengenal penghidupan yang sedemikian, aku menjadi bingung bagaimana aku harus memulai penghidupan baru. Ataukah barangkali kalau Tuhan menghendaki, aku dapat ikut serta dengan Tuhan kemana Tuhan pergi. Mendengar permintaan Sakutro, Maiso Jenar menjadi agak kebingungan. Sudah wajarlah kalau Sakutro merasa canggung untuk memulai suatu macam penghidupan yang lain daripada selama ini dilakukannya. Tetapi ia pun tidak akan dapat menerima Sakutro selalu bersamanya, sebab banyaklah hal-hal yang tidak boleh dimengerti oleh orang lain yang harus dikerjakannya. Tiba-tiba Maiso Jenar mendapat suatu pikiran yang dapat menolong menemukan jalan keluar. Katanya, Sakutro, kau tidak dapat terus-menerus bersamaku, sebab aku pun tidak tahu pasti akan masa depanku. Tetapi aku mau menunjukkan kau suatu jalan keluar yang barangkali dapat kau tempuh. Apabila benar-benar kau menghendaki jalan keluar dari penghidupanmu yang sekarang ini, dan sekaligus kau dapat menolong aku pula. Maukah engkau? Sakutro memandang Maiso Jenar dengan mata yang hampir tak dapat berkedip. Permintaan Maiso Jenar untuk menolongnya adalah suatu penghormatan baginya. Karena itu dijawabnya kemudian, Tuan, apa yang Tuan perintahkan pasti akan aku lakukan dengan sepenuh kemampuan yang ada padaku. Nah, katakanlah Tuan. Sakutro, kata Maiso Jenar selanjutnya, tolonglah aku menyampaikan kabar kepada sahabatku. Pergilah kau menyeberang hutan Tambak Boyo. Terserahlah jalan mana yang akan kau ambil.
tetapi arahnya adalah arah di mana kau temukan aku tadi, sedikit agak ke utara. Kau akan sampai di sebuah desa di seberang hutan Tambak Boyo yang bernama Cupuwatu. Dari sana kau langsung menuju ke arah timur, lewat sebuah candi yang terkenal dengan nama Candi Toro, bekas tempat pemujaan Dewi Toro. Dari sana kau langsung menuju Prambanan. Temuilah Demang yang bernama Penanggalan. Sampaikan salam keselamatanku kepadanya, dan katakanlah aku mengharap kedatangan adiknya Ki Dalang Mantingan di daerah Rawapening 2 hari sebelum purnama penuh pada bulan terakhir tahun ini. Katakanlah bahwa Ki Dalang Mantingan sudah tahu kepentingannya. Selanjutnya, atas tanggunganku, mintalah perlindungan kepadanya untuk dapat hidup dalam lingkungan keluarga Kademangan itu. Asal kau mau mencurahkan segala ketulusan serta keikhlasan hati, pastilah kau akan diterima dengan baik. Sakutro agak bimbang sebentar mendengar kata-kata Maiso Jenar. Memang ia selalu ragu-ragu untuk dapat mempercayai dirinya sendiri, tetapi ia tidak mau mengecewakan Maiso Jenar. Karena itu ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan memenuhi permintaan itu sedapat-dapatnya. Maka setelah segala petunjuk-petunjuk yang diperlukan telah diberikan oleh Maiso Jenar, segera Sakutro pun bersiap untuk menempuh suatu perjalanan yang cukup berbahaya bagi dirinya. Tapi sebenarnya Sakutro bukanlah seorang penakut. Dia termasuk tokoh yang ke-6 sesudah Wadas Gunung, Carang Lampit, dan sebagainya, di antara ke-20 orang yang sedang mencegat Maiso Jenar. Karena itu, setelah berketepatan hati untuk menempuh perjalanan itu, maka ia pun tak pula mengenal gentar. Karena perjalanan di daerah hutan itu akan berlangsung beberapa hari, meskipun dengan agak malu-malu sedikit, diperlukannya juga mengambil beberapa ontong jagung sebagai bekal perjalanannya. Dan berangkatlah Sakutro pada malam itu juga, supaya tidak terlambat. Sebab apabila ditunggu sampai besok, pastilah beberapa lawannya sudah mencarinya. Sepeninggal Sakutro, Maiso Jenar segera merasa betapa sepinya tinggal seorang diri di tengah padang, di bawah sebuah bukit kapur. Tetapi bagaimanapun juga ia ingin memenuhi permintaan Ki Ageng Pandan Alas untuk tinggal kira-kira seminggu di tempat itu. Rupanya Ki Ageng Pandan Alas merasa sayang pula pada tanaman-tanamannya kalau tak ada yang memetiknya. Tapi karena menunggu jagung itulah, maka Maiso Jenar terpaksa terikat dalam keadaan yang sulit. Pada hari pertama, Maiso Jenar memerlukan untuk mengenal seluruh daerah di sekitar Bukit Kapur itu. Benarlah kata Ki Ageng Pandan Alas bahwa di belakang bukit itu banyak terdapat tanaman jagung yang subur. Sedangkan agak ke samping sedikit terdapat sebuah lumbang yang berair jernih. Demikianlah Maiso Jenar berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Ki Ardi, merebus jagung dan membakar daging hasil buruan semalam. Kemudian mengelilingi tanaman jagung, kalau-kalau diganggu burung, makan pagi, berburu, dan seterusnya. Pada hari ke-8 ia telah mulai merasa jemu, apalagi sebuah tugas yang besar, yaitu membebaskan keris Nogososro dan Sabu Inten masih menantinya. Tetapi meskipun demikian disabarkan juga hatinya, sebab jagung yang sudah mulai kuning itu 2 hari lagi pasti sudah masak untuk dipetiknya.
Tetapi pada hari ke-9 terjadilah suatu hal yang dapat merubah rencananya. Pada hari itu Maesha Jenar sedang sibuk menyalakan api, sebagaimana dilakukan tiap-tiap hari apabila malam tiba, seperti juga yang dilakukan oleh Ki Ardi. Tiba-tiba telinganya yang tajam menangkap suara beberapa orang yang dihanyutkan angin utara. Suara itu semakin lama semakin jelas, sehingga dapat diterka bahwa orang-orang itu sedang mendekatinya. Maesha Jenar tidak tahu siapakah kira-kira orang-orang yang datang itu. Untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, maka segera Maesha Jenar menyelinap masuk ke dalam gua. Dari sana, dari dalam gelap, ia akan dapat melihat siapakah mereka itu apabila mereka mendekati perapian. Benarlah dugaannya, beberapa orang datang beriring-iringan mendekati perapian. Di muka sendiri berdiri seorang gagah tegap, sedang di belakangnya berjalan seorang yang tinggi, agak kekurus-kurusan. Di belakangnya lagi berjalan seorang yang pendek bulat dan berkumis lebat. Di belakang mereka berjalan beberapa orang yang tampak garang-garang. Lihat orang yang berjalan paling depan, darah Maesha Jenar berdegupan. Segera teringatlah ia akan wajah seorang yang pernah dibinasakannya, yaitu Watu Gunung. Teringatlah Maesha Jenar akan kata-kata Sagutro bahwa seorang saudara kembar Watu Gunung, yaitu Wadas Gunung, sedang mencarinya. Kalau demikian, pastilah orang yang berjalan paling depan itu Wadas Gunung, sedangkan yang lain adalah sebagian dari rombongan gerombolan Lowoijo yang berjumlah 18 orang. Maesha Jenar masih saja berdiri di dalam gelap. Kalau tidak perlu, ia akan menghindarkan bentrokan-bentrokan yang akan terjadi. Tiba-tiba orang yang pendek bulat itu berteriak dengan nyaringnya, "Ardi, Ki Ardi!" Maesha Jenar jadi bimbang. Perlukah panggilan itu dijawab? Kalau demikian halnya, pastilah segera dikenal bahwa suaranya lain dengan suara Ki Ardi. Karena itu, maka ia berdiam diri saja. Karena tidak mendapat jawaban, orang pendek itu mengulang lagi teriakannya, "Ardi, hei Ki Ardi, jangan main-main. Kali ini waktu kami hanya sedikit. Kami hanya ingin mendapat beberapa ontong jagung untuk makan kami besok. Sesudah itu kami akan pergi."